Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dedi Rianto. Nah, saya merupakan anggota dari kelompok 1. Nah, saya di sini akan menjelaskan, akan memaparkan sedikit mengenai apa itu pengertian sejarah, lalu kemudian pengertian dari peradaban Islam. Nah, untuk itu kawan-kawan, agar bisa memahami tentang materi kami, bisa memahami penyampaian-penyampaian kami, tonton terus video ini dengan baik, jangan di skip, tonton terus, simak terus. Oke, ikuti kami. Pengertian sejarah. Secara etimologi, sejarah berasal dari kata sajaratun yang artinya pohon. Sejarah dapat dimaknai sebagai pertumbuhan atau perkembangan dari sebuah pohon, yang mana sejarah menjadi akarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sejarah dapat berarti asal-usul, keturunan, yaitu silsilah. Definisi kedua menyebutkan sejarah sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sejarah juga dapat dimaknai sebagai pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Pengertian yang satu ini menganggap sejarah sebagai suatu ilmu. Nah, sejarah sangat berperan bagi kehidupan manusia. Mengapa? Karena dengan sejarah ini bisa menjadi referensi untuk hidup di masa yang akan datang. Nah, sebuah pengertian yang cukup representatif yang dikemukakan oleh para ahli menyebutkan bahwa sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau yang dilakukan oleh umat manusia, baik secara objektif maupun secara subjektif. Disebut makna yang subjektif bila sejarah dipaparkan dalam bentuk kisah dan cerita, yaitu peristiwa masa lalu yang kemudian menjadi pengetahuan bagi umat manusia. Baik pengetahuan maupun gambaran sejarah adalah hasil penggambaran atau rekonstruksi dari pengarang. Maka mau tak mau memuat sifat-sifatnya, gaya bahasa, struktur pemikiran, pangsangan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, sejarah disebut sebagai kenyataan yang objektif apabila peristiwa tersebut di luar pengetahuan manusia, tidak memuat unsur-unsur subjektif, yaitu proses sejarah dalam aktualisasinya. Sebuah kejadian atau peristiwa terjadi tak dapat diulang, dan orang yang mengalaminya hanya dapat mengikutinya sebagian dari totalitas kejadian sejarah tersebut. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu, pada masa lampau, yang kebenarannya bisa kita buktikan dari peninggalan-peninggalan yang masih ada saat ini sebagai sumber informasi. Nah, dalam sejarah sendiri, sejarah ini memiliki 3 aspek penting. Nah, adapun yang pertama yakni masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketiganya akan terus berkesinambungan, membentuk catatan peristiwa panjang untuk generasi yang akan datang sebagai bahan pembelajaran. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai pengertian sejarah. Selanjutnya yaitu
pengertian dari peradaban Islam. Nah, kawan-kawan, bahwa asumsi dasar yang bisa kita bangun bahwa peradaban itu berasal dari kata adab. Berasal dari kata adab yang dalam pengertian ini mengandung pengertian tata krama, perilaku, atau sopan santun. Nah, dengan demikian peradaban adalah segenap sopan santun dan tata krama yang diwujudkan oleh umat muslim dari waktu ke waktu, baik dalam realitas politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Nah, dengan merujuk pemaparan yang tadi telah saya jelaskan dari pengertian sejarah, lalu kemudian peradaban Islam, nah, maka dapat dikonsepsikan bahwa sejarah peradaban Islam yaitu gambaran produk aktivitas kehidupan umat Islam pada masa lampau yang benar-benar terjadi dalam aspek politik, ekonomi, teknologi yang bersumberkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian ada nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peradaban Islam merupakan identitas umat Islam sejak masa lampau. Nah, semoga dengan pemaparan sejarah dan pengertian dari sejarah dan peradaban Islam, kawan-kawan bisa memahaminya dan mengerti. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Suryani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pengertian kebudayaan dan metode sejarah. Pengertian kebudayaan adalah sesuatu yang dilekatkan kepada manusia yang menginjakkan kakinya di biosfer bumi. Kata kebudayaan dapat dinisbatkan sebagai kata dalam bahasa Latin yaitu kultural, yang mengandung pengertian memelihara, mengerjakan, atau mengolah. Kebudayaan kemudian dimaknai sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan kultural, dan sebagai kata ganti kebudayaan seringkali disebut kultur. Dalam bahasa Arab digunakan kata al-thaqafah untuk menyebut istilah kebudayaan atau pendidikan kebudayaan. Pembahasan selanjutnya ialah metode sejarah. Metode pemikiran berarti cara berpikir menurut sistem aturan tertentu. Lebih jelasnya ialah cara berpikir yang digunakan oleh pemikir menurut sistem aturan tertentu tentang objek sehingga menghasilkan suatu corak pemikiran. Dalam metode sejarah terdapat 4 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama heuristik, yang kedua kritik, dan yang ketiga interpretasi, dan yang keempat historiografi. Tahapan pertama heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskin yang berarti menemukan atau memperoleh. Jadi heuristik merupakan tahapan proses mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Tahapan yang kedua yaitu kritik. Sumber-sumber yang telah diperoleh melalui tahapan heuristik selanjutnya harus melalui tahapan verifikasi. Terdapat 2 macam kritik, yaitu kritik ekstern untuk meneliti otentitas atau keaslian sumber, dan kritik intern untuk meneliti kredibilitas sumber. Tahapan kritik ini merupakan tahapan untuk memilih sumber-sumber asli dari sumber-sumber palsu. Tahapan yang ketiga adalah interpretasi. Merupakan tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh. Terdapat 2 macam interpretasi, yaitu analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatukan.
Melalui tahapan interpretasi inilah kemampuan intelektual seseorang sejarawan benar-benar diuji. Tahapan yang keempat adalah historiografi. Historiografi merupakan rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau. Dalam penulisan sejarah, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, penyeleksian atas fakta-fakta. Uraian fakta-fakta yang dipilihnya berdasarkan dua kriteria: relevansi peristiwa-peristiwa kelayakannya. Kedua, imajinasi yang digunakan untuk merangkai fakta-fakta yang dimaksudkan untuk merumuskan suatu hipotesis. Dan yang ketiga yaitu kronologis, yaitu seluruh imajinasi dari serangkaian fakta yang ada dituangkan ke dalam bentuk tulisan potongan-potongan fakta sejarah ditulis hingga menjadi sebuah tulisan kisah sejarah yang kronologis. Tahapan-tahapan metode sejarah dapat mempermudah sejarawan dalam melakukan penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Amalia Farhana. Saya akan menjelaskan ilmu-ilmu dasar sejarah dan ilmu-ilmu bantu sejarah. Nah, untuk memperoleh data historis yang akurat, diperlukan ilmu pendukung yang membantu keberadaan sejarah itu sendiri. Nah, ilmu pendukung ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu-ilmu dasar sejarah atau auxiliary disciplines, dan yang kedua, ilmu-ilmu bantu sejarah atau auxiliary science. Yang pertama, ilmu dasar sejarah atau auxiliary disciplines ini terbagi menjadi 8 cabang pengetahuan. Yang pertama, paleografi, membahas mengenai tulisan-tulisan kuno. Jadi melalui paleografi ini kita dapat mengetahui berbagai hal. Yang pertama, bentuk-bentuk tulisan, misalnya bentuk tulisan Arab seperti Tumar, Nasaki, dan lain-lain. Yang kedua, cara membaca tulisan kuno seperti tulisan kuno Mesir yang ada di piramida, tulisan Jawa dengan bahasa Sanskerta. Dan yang ketiga, kapan dan di mana tulisan itu dibuat. Dan yang kedua, diplomatik. Diplomatik ini menyelidiki tanggal, tempat, dan keaslian dokumen-dokumen tertulis. Jadi diplomatik ini dulunya hanya dikhususkan untuk dokumen tertulis. Namun dalam perkembangannya dibentukkan juga untuk dokumen tidak tertulis atau sifatnya pribadi. Yang ketiga, epigrafi. Hampir sama dengan diplomatik, epigrafi ini membahas mengenai tulisan pada dokumen. Khususnya dulu diperuntukkan untuk dokumen tertulis, namun seiring perkembangannya diperuntukkan untuk dokumen tidak tertulis. Yang keempat, kronologis. Kronologis ini membahas mengenai kesatuan waktu, misalnya seperti kalender Julius model lama dan Gregorius model baru dalam kalender merah Hijriah. Dalam Islam, 1 Hijriah sama dengan 622 Masehi dan tahun Saka sama dengan 78 Masehi. Yang kelima, sigilografi. Sigilografi ini membahas mengenai segel yang digunakan zaman dahulu. Jadi segel ini dipergunakan oleh raja, khalifah, gubernur, paus, dan lain-lain. Jadi dengan mengetahui bentuk segel dan cara penggunaannya dapat mengetahui dokumen tersebut asli atau palsu.
keenam, heraldi, yaitu membahas mengenai tanda-tanda istimewa dalam benda. Terdapat di dalam stempel, baju besi, dan lain-lain. Dalam sejarah Islam pada masa pemerintahan Bani Saljuk, Turki Utsmani, mereka menggunakan tanda atau simbol di pakaian mereka sehingga menunjukkan jabatan yang mereka sandang. Yang ketujuh, numismatik, membahas mengenai mata uang menurut negeri atau zamannya termasuk dalam sejarah. Jadi gambar atau tulisan ini memberikan manfaat yang sangat penting dalam sejarah. Yang kedelapan, genealogi, membahas mengenai asal-usul atau silsilah objek. Dan dalam hal ini bangsa Arab sangat mementingkan silsilah ini. Jadi ada buku khusus yang memuat sejumlah objek yang ada objek silsilah dalam sejarah. Nah, selanjutnya ilmu pendukung yang kedua, yaitu ilmu bantu sejarah atau auxiliary science. Ilmu bantu sejarah ini terbagi menjadi 5 cabang pengetahuan. Yang pertama, geografi, membahas tentang alam. Jadi peristiwa sejarah dalam lingkup ruang dan waktu, termasuk dalam dimensi geografis ini, sangat penting. Nah, apalagi fenomena geografi ini berpengaruh besar terhadap manusia dan sejarahnya. Misalnya Mesopotamia, Babilonia dalam peradaban pertanian sungai berdasarkan pertanian dan pelayaran sungai. Yang kedua, sosiologi, membahas mengenai kultur masyarakat. Dalam sosiologi ini, interaksi seseorang yang terjadi dalam kehidupan antara individu dan kelompok menimbulkan suatu dinamika kehidupan. Dinamika dan perubahan kehidupan ini menimbulkan suatu mobilitas sosial. Mobilitas sosial tersebut berorientasi pada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sejarah hal tersebut, mobilitas sosial tersebut sangat berpengaruh dalam sistem peradaban Islam selanjutnya. Yang ketiga, antropologi, membahas mengenai objek sejarah, yaitu manusia. Dalam antropologi ini terdapat metode sehingga dapat membantu masalah yang dihadapi sejarawan. Misalnya di Indonesia dapat membantu masalah yang dihadapi oleh sejarawan Indonesia. Misalnya proses asimilasi kebudayaan asing dengan asing yang asing ke dalam kebudayaan Indonesia. Yang kedua, mengisi latar belakang peristiwa sejarah. Yang keempat, arkeologi, bahas mengenai warisan masa lampau atau sisa peninggalan. Misalnya tanah, bangunan, benda yang masih terdapat di permukaan tanah. Lalu ada sisa peninggalan yang terdapat dalam tanah yang dapat ditemukan melalui penggalian, di samping semua benda berasal dari masa lampau. Nah, yang kelima, ilmu sejarah, membahas mengenai perkembangan umat manusia. Dalam kata lain, ilmu sejarah ini membahas mengenai peristiwa atau kejadian masa lampau yang dibahas oleh orang lain mengenai segala ihwal atau orang-orang besar dalam halnya seperti peradaban, ekonomi, politik, dan sebagainya. Karena orang-orang besar tersebut memiliki pengaruh dalam bidang peradaban yang berlaku saat itu. Sekian penjelasan tentang ilmu dasar sejarah dan ilmu bantu sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Veronica dari kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang urgensi perkembangan sejarah. Ketika sejarah disimpulkan untuk kepada dua konsep, yaitu pertama, sejarah yang tersusun dari serangkaian peristiwa masa lampau keseluruhan pengalaman manusia. Kedua, sejarah
sebagai suatu cara yang dengannya fakta-fakta diseleksi, diubah, dijabarkan, dan dianalisis. Materi sejarah selalu memberikan sesuatu kepada yang sebetulnya terjadi, sekalipun cerita ia juga merupakan hasil peninggalan sejarah. Sejarah apapun bentuknya sangatlah urgen bagi masyarakat berikutnya. Paling tidak peristiwa sejarah masa lampau dijadikan pengalaman terbaik untuk menampaki kehidupan berikutnya, apakah ia merupakan kesalahan ataupun kegagalan. Urgensi lain dari sejarah adalah memperluas wawasan berpikir manusia. Artinya sejarah terus memberikan pedoman dan perspektif tentang perkembangan selanjutnya. Begitu banyak sumber-sumber kejadian dan peristiwa masa lalu terhadap masuk karya-karya sejarah tradisional. Bila dirangkum, maka kegunaan sejarah adalah sebagai berikut. Pertama, diperolehnya pengalaman akan peristiwa sejarah masa lalu, baik positif maupun negatif, sebagai hikmah agar kesalahan tak terulang kembali. Kedua, diketahui dan dikuasainya hukum. Kedua, tahun 1000 sampai 1250 Masehi, masa disintegrasi. Periode itu menjelaskan tentang muncul dua gerakan keilmuan dalam sejarah intelektual Islam, masa kini dan akan datang. Ketiga, diperolehnya kedewasaan berpikir, memiliki visi dan misi kehidupan ataupun ke depan, serta menjadi lebih arif dan bijak dalam sikap. Kesimpulannya adalah sejarah dan ilmu pengetahuan sejarah sangatlah penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang periodisasinya sejarah dalam Islam periode klasik. Sejarah Islam periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Menurut Harus Nasution, periode klasik sejarah Islam ini dipilah menjadi dua. Pertama, 650 sampai 1000 Masehi. Periode ini adalah masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 630 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah di luar Arabia dimulai zaman Khalifah pertama, yakni dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Perkembangan dan kemajuan Islam pada periode klasik ini dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendapat materi penjelasan tentang masa periode pertengahan modern hingga sekarang, di mana pada masa periode pertengahan ini pun terbagi menjadi dua fase, di mana fase itu adalah pertama fase kemunduran, yang kedua itu fase 3 kerajaan besar. Di sini setelah dijelaskan pengertiannya, yaitu pada masa ini desentralisasi dan desentralisasi meningkat, di mana ada perbedaan antara Sunni dan Syria, demikian juga Arab dan Persia semakin tampak jelas. Jadi, dunia Islam pada zaman itu terbagi menjadi dua, yaitu Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suria, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara, dengan Mesir sebagai pusat, serta Persia yaitu adalah terdiri dari atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Jadi, pada fase kemunduran ini itu terbagi menjadi dua. Yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar, di mana fase ketiga kerajaan besar ini itu terjadi pada 1500 Masehi sampai 1700 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan, di mana pada masa kemajuan ini pada abad ke 1500 sampai 1700 Masehi. Kemudian ada terjadinya juga zaman kemunduran, yaitu tadi 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar ini yaitu adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Jadi di sini pun dijelaskan bahwa pada masa kemajuan ketiga kerajaan besar tersebut mempunyai kerajaan masing-masing, terutama dalam bentuk literatur dan arsitek. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tentang periode modern 1800 hingga sekarang. Mana pada masa periode modern ini, di sini dijelaskan bahwa periode kebangkitan umat Islam, artinya pada masa periode modern ini yaitu bangkitnya umat Islam
dalam sejarah Islam ditandai oleh gerakan pemberontak Islam. Jadi pada masa periode modern ini adanya pembaharuan Islam atau peningkatan Islam. Di sini pada masa modern ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu terjadi pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-20. Jadi pada fase pertama ini dijelaskan bahwa fase ini elit politik, agama, kekuasaan masyarakat muslim. Jadi pada masa ini itu elitnya politik, artinya sangat kuat politik. Jadi di mana fase pertama ini umat Islam itu berusaha untuk meningkatkan keagamaannya dan menetapkan pendekatan keagamaannya, ideologinya, baru perkembangan internal masyarakat mereka. Yang kedua, yaitu fase kedua ini tentang pembentukan negara nasional yang berlangsung pasca Perang Dunia I sampai abad ke-20. Jadi pada fase kedua ini menjelaskan bahwa pembentukan negara nasional pada fase kedua ini itu tentang pembentukan negara nasional yang terjadi pada abad Perang Dunia I sampai abad pertengahan 20. Dalam fase ini pun politik begitu elit atau kuatnya politik muslim hingga muslim ini berusaha membawakan identitas politik modern terhadap masyarakat mereka dan berusaha memprakarsai atau mengaitkan atau menyebarluaskan pengembangan ekonomi serta perubahan sosial. Jadi pada fase kedua ini yaitu kalangan elit negeri muslim berusaha membawakan identitas politik modern terhadap masyarakat mereka dan berusaha memprakarsai pengembangan ekonomi serta perubahan sosialnya. Fase yang ketiga yaitu tentang memperkuat negara-negara nasional di seluruh kawasan muslim. Fase ini berlangsung pasca Perang Dunia II yang ditandai dengan pertentangan antara kecenderungan terhadap perkembangan yang tengah berlangsung di peran umat Islam. Jadi kesimpulannya yaitu pada fase ketiga ini negara-negara nasional di seluruh kawasan muslim, ini lebih ditandai dengan pertentangan atau kecenderungan terhadap perkembangan yang tengah berlangsung di peran masyarakat muslim. Jadi pada masa ketiga ini itu lebih cenderung terhadap peperangan, perselisihan terhadap perkembangan umat muslim berlangsung pada peran umat Islam. Jadi pada fase ketiga ini pun ada ciri-cirinya, di mana ciri-cirinya itu terjadinya modernisasi dan transformasi masyarakat muslim. Sedangkan peristiwa yang terjadi adalah kehancuran imperium Islam, kemudian ekonomi, politik, internal, keagamaan, kebangkitan peradaban dan ekonomi Eropa serta didominasi kulturnya. Jadi ciri singkat periode modern ini itu adanya modernisasi dan transformasi masyarakat muslim. Sedangkan peristiwa yang terjadinya itu tentang kehancuran imperium Islam. Jadi pada ciri singkat fase ketiga ini itu terjadinya kemunduran umat Islam, terjadinya kemunduran politik, konflik internal keagamaan, konflik antara keagamaan, dan kebangkitan peradaban dan ekonomi Eropa serta dominasinya kultural. Jadi pada fase ketiga ini ada pun konflik-konflik tentang kemajuan umat Islam. Jadi mungkin dari dua penjelasan tadi saya harap ibu bisa mengerti. Mungkin tidak sempurna dengan penjelasan yang ibu akan berikan, bagaimana cara menjelaskan yang baik dan benar. Baiklah Bu, di sini saya akan menutup presentasi saya ini. Terima kasih atas perhatian ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.